Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa bergabung bersama kami dan berpartisipasi di telepon interaktif di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 082 plus D1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Indra Wijaya Rangkuti selaku Direktur Restu Investama. Kita akan langsung sapa saja Pak Indra. Selamat sore, apa kabar? Selamat sore, kabar baik, alhamdulillah. Apa kabar Mas? Baik juga Pak Indra, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Indra, di sepanjang perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan kembali mengalami tekanan yang cukup dalam setelah diperdagangkan sebelumnya sempat mengalami penguatan yang signifikan. Profit taking tampaknya karena beberapa saham yang sebelumnya menguat seperti perbankan dan juga saham-saham berbasis komoditas energi batubara hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Sementara di sisi lain potensi resesi gaungnya semakin kuat secara global, kemudian nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hari ini sudah tembus di 15 ribuan. Bagaimana analisis Anda? Ya, terima kasih Mas. Kita mulai dari market global dulu ya. Kalau kita lihat kemarin cukup kebakaran ya dari FTSE London dan juga dari Jerman, DAX itu dia minus dan Dow Jones pun minus sekitar 0,42%, tapi ada sedikit sentimen positif dari S&P dan Nasdaq. Dan imbasnya terjadi di Asia, di Hong Kong, di Hang Seng dan juga di Nikkei. Nah, kalau saya lihat ini ada imbas dari adanya efek penguatan. Halo Pak Indra. US dollar ya, dari beberapa major currency itu mereka menjadi lemah terhadap US dollar, dan juga ada dua komoditi yang saya lihat kemarin seperti emas semalam dia melemah hampir $50 per troy ounce kepada di $49, dan juga crude oil sempat turun di bawah level $100 ya, sempat menyentuh level 99 per barrelnya. Jadi tapi tidak dengan batu bara. Justru dari energi saya lihat lebih dibandingkan komoditi yang lain. Nah, kita kembali lagi sekarang ke IHSG. Jadi kalau saya analisa berdasarkan intermarket analisisnya, IHSG itu kan kemarin dia koreksi ya sekitar 40% dari tertingginya di tanggal 20 Juni dan terendahnya kemarin di 4 Juli. Lalu secara teknikal range 6.500 sampai 6.560 saya rasa masih cukup mampu ya menahan pelemahan daripada IHSG gitu. Nah, tapi apabila tidak mampu, cenderungannya akan kembali ke level yang lebih rendah, mungkin bisa ke level 6.340 gitu. Cuman kalau kita lihat kecenderungannya IHSG ini berpotensi akan sideways ya, atau konsolidasi 2-3 hari ke depan. Kalau kita lihat juga pijakan yang akan dipijak selama 2-3 hari ke depan, saya masih agak sedikit optimis ya, akan IHSG masih bisa kembali ke level yang lebih tinggi lagi. Gitu. Mungkin bisa kembali ke level 7.000 atau lebih. Yang perlu kita ingat, ini kan masih di bulan Juli ya Mas ya, masih di awal semester kedua, masih cukup panjang jalannya sampai akhir semester terakhir. Gitu. Dan justru kebanyakan saya lihat pelemahannya ini dari sektor keuangan. Gitu. Jadi impact dari pelemahan sektor keuangan sangat berpengaruh pada IHSG, tidak terhadap sektor energi. Itu saja. Kalau pelemahan rupiah saya rasa itu terjadi karena menguatnya US dollar. Gitu. Jadi potensi untuk menguat ada, tapi untuk lebih dari 15.000 atau 16.000 saya rasa membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya. Jadi saya masih optimis tidak jauh untuk area resesi ya belum begitu perlu dikhawatirkan lah. Baik,
Pak Indra, terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, apakah ini akan mempengaruhi tidak Pak kepada emiten-emiten yang cukup sensitif? Karena ada dua sisi, ketika rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, ada beberapa emiten dan sektor tertentu yang cukup diuntungkan, dan ada beberapa emiten dan sektor tertentu yang cukup dirugikan dalam hal ini. Ya, kalau itu ada itu standar ya. Untuk eksportir ya jelas sangat diuntungkan, tapi tidak untuk emiten yang lebih banyak mengimpor barang dari luar. Ya mungkin way out yang harus dilakukan dia mesti berinovasi ya untuk mengurangi impor sehingga tidak begitu berpengaruh terhadap pelemahan rupiah. Akan berdampak tidak Pak nanti kepada kinerja mereka, paling tidak di kuartal ketiga dan keempat, Pak Indra? Kuartal ketiga dan keempat, saya rasa masih terlalu jauh, Mas. Jadi untuk berhati-hati ya, tapi untuk panik tidak. Alasan kuatnya seperti apa, Pak Indra? Alasan kuatnya, ya, saya rasa kalau memang penguatan US dollar ini kan ada pengaruh ya dari kenaikan suku bunga US dollar ya di bulan Mei kemarin, dan juga bagusnya hasil non-farm payroll. Tapi kita juga nggak perlu khawatir karena saya rasa kita sudah cukup teruji ya dengan dengan pelemahan rupiah ini. Masih seperti jawaban sebelumnya, kenaikannya saya rasa ini sifatnya temporary dan sudah pasti pemerintah akan melakukan aksi ya untuk peredaman pelemahan rupiah tersebut. Sehingga untuk semester 3 atau semester 4 ke depan, untuk berhati-hati boleh, tapi saya rasa tidak perlu sampai panik untuk para emiten-emiten yang tergantung akan perubahan signifikan daripada mata uang rupiah. Baik, hari ini sudah menembus di atas 15 ribuan, Pak Indra. Tadi juga sempat ke 15.020. Dari analisis Anda, ini arahnya akan kemana? Ada potensi tidak ke 15.500 atau lagi-lagi proyeksi ini masih cukup jauh di tengah kondisi yang ada saat ini? Ya, kalau saya lihat harga spot hari ini, ya memang benar tertinggi di 15.022 ya. Kenaikannya untuk saya rasa resisten itu di 15.000 Mas, dan kalau kita lihat dari grafik hariannya di sini saya lihat ada gap. Saya rasa rupiah akan menguat dalam 1-2 hari ini. Dia bisa kembali ke level 14.000 lagi ke bawah kok, mungkin bisa ke 14.900. Baik. 14.850. Pak Indra, di tengah beberapa sentimen yang berkembang, kemudian juga rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat, kemudian harga komoditas batu bara tadi masih cukup tinggi. Strategi dalam menghadapi kondisi yang ada saat ini, karena dengan pelemahan yang terjadi cukup banyak para investor yang nyangkut di level atas, terutama untuk sektor-sektor yang sudah turun jalan sampai sejauh ini. Mohon maaf, bisa diulangi Mas, nyangkut di sektor apa? Baik, Pak Indra, bagaimana strateginya untuk berinvestasi di pasar saham di tengah koreksi yang sudah terjadi, kemudian beberapa saham big cap juga sudah mengalami koreksi yang cukup dalam? Ya, kalau strateginya saya rasa kita bisa pilih ya. Saya ada sedikit rekomendasi untuk justru di sektor keuangan. Ya, mengingat pelemahan yang terjadi beberapa hari ini, justru kita diberikan harga-harga diskon menurut saya. Dan justru harus sedikit switching dari komoditi dari sektor energi pindah ke sektor keuangan. Oke, baik. Dan seperti apa pertimbangannya kemudian saham-saham apa di sektor keuangan yang Anda rekomendasikan, Pak Indra? Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.